syahid. Allah akan memperlihatkan tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan juga di dalam diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di ruang angkasa itu ada aras. Aras itu tinggi, lebih tinggi daripada langit. Di sana ada Ka'bahnya malaikat namanya Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat naik ke aras mengelilingi Baitul Ma'mur. 70.000 dalam satu hari, dan dia tidak bisa kembali lagi untuk bisa tawaf di sana. Saking banyaknya malaikat antri. Sebagaimana di Ka'bah, kita untuk naik haji sekarang berapa? 30 tahun ya. Oh, rata-rata di Indonesia 30 tahun daftar, umur 30 tahun anak kita daftar sekarang baru lahir, 30 tahun yang akan datang baru bisa naik haji. Yang tahun ini, tahun yang akan datang mungkin 35 tahun, 40 tahun. Nah, karena saking banyaknya umat manusia, dan hanya boleh satu kali naik haji di tempat daerah-daerah yang mayoritas Islam. Sehingga banyak orang Indonesia kalau mau naik haji dia pergi ke Kanada. Ada keponakannya yang kuliah di sana, pergi ke sana, pergi ke Kanada. Ada yang dari Thailand yang kurang jatahnya, ada yang dari Kamboja. Padahal orang Indonesia, karena terlalu lama menunggu 30 tahun. Kalau di negara sana daftar langsung bisa berangkat karena mereka minoritas Islam. Atau di provinsi yang ada di Indonesia saja, Papua kurang, NTT kurang, bisa melalui kalau ada saudara di sana. Agak cepat lah, walaupun menunggu 30 tahun, paling tidak nunggu 5 tahun atau 4 tahun bisa berangkat dari sana. Nah, Para hormat, dinyatakan Allah akan memperlihatkan tanda kekuasaannya di ruang angkasa dalam diri manusia sendiri. Apa yang ada dalam diri manusia? Ada dalam diri manusia ginjal, dua, satu kiri, satu kanan, bentuknya seperti kacang merah. Nah, apa fungsi ginjal tadi? Membersihkan racun-racun yang terdalam dalam tubuh kita, dan juga yang kita minum, yang kita makan dibersihkan oleh ginjal. Nah, sekarang banyak orang yang ingin jadi anggota DPR dijualnya ginjalnya. Berapa dijualnya satu ginjal? 2 juta. 2 juta, 2 miliar. Diambilnya uang 2 miliar. Dijualnya ginjalnya sebelah, karena manusia bisa hidup dengan satu ginjal, tidak harus dua-dua, satu untuk syarat. Digunakannya lah untuk calon anggota DPR RI. 2 miliar, habis uang 2 miliar, dia tidak terpilih. Masya Allah, untung nggak gantung diri ya. Iya, heran. Saya malam kemarin ditelepon sama orang Jakarta. Ini Pak Dokter yang rakib, ya betul. Tolong disediakan lembaran LHKPN, laporan kekayaan pejabat negara. Wih, kok dimintakan ke saya? Siap-siap aja lah Pak. Kan saya bukan pejabat negara. Dulu saya pejabat media Iswara, udah pensiun. Sekarang lain lagi nih Pak, persiapan saja lah. Hati saya berdebar-debar juga sih. Nah, apa saya persiapan? Iya. Nggak tahu. Kita tunggu saja lah ya. Entah apa mimpinya datang. Tapi sudah saya persiapkan. Harta bergerak, tanah pokoknya ada berapa. Harta yang tidak bergerak, mobil ada berapa. Itu nanti kalau jadi bertugas artinya dihitung. Mulai dari tugas pertama, dan itu disimpan oleh KPK. Sampai nanti terakhir jabatan berapa kekayaannya, korupsi atau tidak. Lama saya berpikir. Saya tanya sama istri, ya, wahai Adinda, abang dapat telepon dari Jakarta, katanya coba-cobalah persiapkan LHKPN, laporan harta kekayaan PN penyelenggara negara. Apa lagi? Saya pun tak ngerti. Cobalah ingat-ingat Bang. Teringatlah saya awal dulu pernah saya mendaftar sebagai calon anggota DPR RI. Tapi tak cukup. Anda tahu apa yang terjadi?
Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, ada orang yang berani sampai menjual ginjalnya tak terpilih. Masya Allah. Nah, itu rahasia yang terdapat dalam diri manusia, ada ginjal. Ada lagi rahasia yang paling hebat dalam diri manusia, namanya jantung dan hati. Bu, ada yang tahu? Jantung kita itu letaknya di dada sebelah kiri apa sebelah kanan? Wah, betul, 100. Ibu-ibu ini ahli kesehatan ya. Betul. Jantung kita itu terletak di dada sebelah kiri. Karena itu agama mengajarkan kepada kita, kalau kita tidur sebaiknya menggendeng ke sebelah kanan. Jangan sering menggendeng ke sebelah kiri, sekali nggak apa. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada jantung. Takut nanti dia terdesak jantung itu atau tertekan. Jadi banyaklah menggendeng ke sebelah kanan. Sekali-sekali boleh menggendeng sebelah kiri. Itu rahasia dalam diri manusia. Jadi ada jantung, ada hati, ada ginjal. Nah, ada pula dalam diri manusia yang hebat, lebih hebat daripada hati, lebih hebat daripada jantung, lebih hebat daripada ginjal. Apa dia? Otak. Otak ini yang lebih hebat. Makanya di atas sekali dia. Otak itu menjadi rahasia di ilmu kedokteran. Pada hari ini ada rumusan dalam otak namanya aras. Coba bayangkan. Padahal aras kita tahu tinggi di atas langit lagi, baru aras. Sekarang tidak. Ada rahasia aras dalam otak manusia. Aras itu rahasia ilmu kedokteran dari barat. Karena dulu saya guru tetap di Ittihad Rumbai, menjadi guru penceramah ya, selama Caltech berdiri, mulai dari awal Caltech sampai akhir Caltech. Tapi saya Pak Baihaqi Hakim waktu itu direkturnya. Nah, jadi selama saya di sana itu banyak berkawanan dengan dokter-dokter rumah sakit Caltech itu yang ikut pengajian. Nah, banyak dia menyampaikan kepada saya, dan dokter-dokter itu, diantaranya satu Dr. Suparmono namanya. Kata dokter itu, rahasia aras di dalam otak manusia sampai sekarang orang barat tidak bisa memecahkan rahasianya. Aras singkatan dari ascending, R itu reticular, A lagi activities, S itu system. Jadi ascending reticular activity system itu terdapat pada otak manusia. Ascending itu artinya naik terus. Ada yang otak di manusia itu bisa naik sampai ke langit, berkomunikasi dengan para malaikat. Otak kita baru bisa komunikasi dengan jin, dia naik terus menerus. Nah, itulah yang datangkan mimpi-mimpi kita di saat kita tidur. Otak itu ascending reticular activity system. Jadi sistemnya aktif terus walaupun kita tidur, dia aktif terus. Jantung aktif terus walaupun kita tidur. Otak kita aktif sebagian di saat kita tidur di alam bawah sadar kita. Itu rahasia yang terdapat dalam diri manusia. Jadi di ruang angkasa banyak terdapat rahasia, dalam diri manusia pun banyak terdapat rahasia. Terakhir, rahasia pengobatan. Ibu-ibu tidak akan terkena penyakit ambeien. Ini menurut penelitian ini. Kan saya di Kemendiknas dulu 34 tahun. 34 tahun, 14 tahun saya menjadi guru SMA, 22 tahun menjadi Widya Iswara, Departemen Dikbud RI. Nah, jadi waktu itulah saya mendapatkan informasi Bapak terhormat. Sewaktu itu dapat informasi bagaimana tentang kesehatan manusia, tentang pendidikan. Nah, kesimpulannya bahwa kita manusia ini untuk sehat itu ambillah gerakan sholat. Jadi untuk penyakit ambeien itu apakah sudah kena atau belum, antisipasi, lamakan sedikit duduknya antara dua sujud, di mana dubur kita bertepatan dengan tumit sebelah kiri, lalu sebelah kanan kita, jempol kaki sebelah kanan
tekuk, agak lama sedikit duduknya. Duduk seperti itu, walaupun tanpa bacaan, duduk saja seperti itu sudah merupakan obat ambeien. Nah, ditambah lagi dengan obat-obatan menurut pengalaman, obat alami, buah apa namanya itu, yang selalu tumbuh-tumbuh di tepi parit itu. Buah apa namanya? Mengkudu. Tapi yang mengkal, jangan yang masak. Minum rebusan buah mengkudu, itu obat alami, dan lakukan itu duduk antara dua sujud di mana kita menduduki kaki kita sebelah kiri. Obat-obatan dalam sholat. Nah, kemudian kalau dalam sholat berbeda sedikit bapak dengan ibu. Kalau ibu mengangkat takbir, tangannya dikepit, Bu, tak boleh ketiaknya mengangkat. Allahu Akbar. Itu ada hikmahnya tersendiri. Kalau bapak-bapak harus digantungkan ketiaknya. Allahu Akbar. Dalam takbir saja berbeda sedikit antara bapak dengan ibu. Bapak-bapak mempunyai kehebatan pula tersendiri, luar biasa. Jadi rahasia di dalam sholat itu luar biasa. Baru-baru ini penelitian tentang gerakan sholat itu, nah, yang paling mengobati seluruh tubuh kita, mengobati ginjal, mengobati jantung adalah di saat sujud. Apalagi tengah malam sujud, di saat kita sholat tahajud. Maka dikatakan oleh Rasulullah, panjangkan sujudmu. Artinya dilamakan sujud apabila kita sholat sunnah. Kalau kita sholat wajib biasa saja, walaupun apalagi yang berimam-imam ya, nanti ditegur pula oleh makmum, "Woi, panjang banget, lama banget sujudnya." Anda boleh terlalu sedang saja. Kalau ingin lama sujud ketika sholat sendiri, rahasia paling banyak. Nah, kalau kita kaji satu persatu sangat banyak rahasia yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, luar biasa. Terakhir, penelitian dari Jepang tentang wudhu. Nah, air yang terkena wudhu dibacakan bismillah, dia itu berbunga-bunga dan bernyanyi-nyanyi, suaranya bisa direkam. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim berwudhu, sengaja aku berwudhu untuk membolehkan sholat karena Allah, Allahu Akbar ya, kita ambil wudhu. Itu menurut penelitian Jepang, seorang dokter, ternyata dia berbunga-bunga, bernyanyi dan berdoa, luar biasa menyehatkan bagi manusia, sangat banyak. Nah, mudah-mudahan rahmat Allah yang sangat banyak yang melimpah kepada kita didapatkan oleh kita dan keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyambut tahun baru dan mengisi hari-hari di dalam tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Saya M. Rakib Jabari mengundurkan diri. Sampai ketemu pada berita berikutnya. Kayak dunia dalam berita pula ya. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdoa Ustaz. Enggak Ustaz yang berdoa. Masih aja. Boleh Bu, saya lagi berdoa. Nah, kalau saya berdoa tolong lurus sedikit duduknya. Lurus duduknya, kalau bisa duduk seperti antara dua sujud, menghilangkan penyakit ambeien. Bapak-bapak ada juga kena ambeien. Biasanya ibu kalau di kantor saya, itu kok ibu-ibu non muslim yang banyak kena, yang muslim tidak ada satupun. Kemarin dia di kantor saya, Kemendikbud, nggak ada ya. Nah, sekarang kita berdoa, kita hadapkan mata kita ke depan dan kita hadapkan dada kita ke Ka'bah, kita hadapkan telapak tangan kita ke langit. Itulah adab berdoa. Semoga Allah SWT mengabulkan. Terlebih dahulu kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim,